Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai dengan bab 1 yaitu Al-Qur'an Kitabku untuk kelas 10 ya, yang disusun oleh 4 patronan. Nah, di sini untuk teksnya Al-Qur'an itu ada 3 bagian, yaitu memahami pengertian Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an, dan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Berarti kita harus menguasainya 100%. Di sini juga harus sih menguasainya 100% juga, dan di sini juga harus menguasai 100% karena semua ini Al-Quran itu merupakan pedoman hidup buat kita ya. Dan di sini ada pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafaznya itu dari bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik oleh umat Islam, ditulis dengan mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Nah, di sini ada pengertian Al-Quran secara etnologi ya, menurut beberapa para ulama. Di sini ahliyan itu bahwa Al-Quran itu membaca. Dipertegaskan di sini oleh surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Atau bisa diartikan juga yang dibaca gitu ya. Di sini menurut Al-Asy'ari itu menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Di sini tidak dikuatkan oleh Al-Qur'annya ya. Kemudian di sini ada menurut Al-Faro itu menurut para ulama juga, dari beberapa para ulama juga, yaitu petunjuk atau indikator, atau bisa dikatakan juga dengan mengingat ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Nah, di sini menurut Al-Zujaj itu seolah-olah bahwa Al-Quran itu kumpulan, jadi bisa dikatakan juga sekumpulan surat dan ayat kisah perintah dan dilarangnya gitu ya. Di sini tidak ada untuk menguatkannya ya Al-Qur'annya atau gimana. Kemudian di sini menurut Asy-Syafi'i itu mengartikan bahwa nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkannya kepada seluruh umat manusia di alam dunia ini atau di alam semesta ini gitu ya. Dan ini ada juga pengertian Al-Quran secara terminologi menurut beberapa para ulama juga. Kita ambil ada beberapa ya. Menurut para ulama kita di sini ada 3 bagian, yaitu Syekh Muhammad Hudarizi itu mengartikan bahwa lafaz yang berbahasa Arab Al-Quran itu ya. Terus menurut Subhi Tawih, kitab yang mengandung mukjizat, bahwa di dalam Al-Quran itu kitabnya yang mengandung mukjizat. Kemudian di sini ada Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad itu mengartikan bahwa bacaan yang tertulis dengan mushaf. Jadi kumpulan-kumpulan mushaf itu hampir sama dengan media, tapi dengan berbedanya ini terminologinya. Kemudian di sini ada nama-nama Allah, nama-nama Al-Quran. Di sini ada nama-nama Al-Quran itu kita ambil aja, ada beberapa ya. Di ada Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikri, At-Tanzil. Al-Quran itu bacaan, diperkuat dengan Al-Araf ayat 204. Kemudian Alkitab itu kitabullah ya, kitab Allah atau Al-Quran Allah itu yang ditekankan atau yang diperkuat oleh Al-Baqarah ayat 2. Kemudian di sini Al-Furqan itu pembeda yang diperkuat oleh Al-Furqan ayat 1. Kemudian di sini Az-Zikri, pemberi peringatan yang diperkuat oleh Al-Hijr ayat 9. Kemudian di sini At-Tanzil yang diturunkan yang diperkuat oleh Asy-Syura. Nah, ini maaf ya, ini bukan pengertiannya itu. Kemudian di sini ada perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Bagaimana sih orang yang berperilaku berpegang teguh kepada Al-Quran? Di sini Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam. Yang pertama, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya.
Kemudian Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Kemudian ini ada tugasnya nih ya, tugas untuk di rumah. Jelaskan pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi para ahli lengkap dengan Al-Qurannya. Tadi yang udah disampaikan. Namun tadi yang disampaikan itu hanya sebagian atau secara umum, tidak secara mendetail. Nah, kalian cari secara mendetailnya itu. Pasti pada panjang-panjang tuh itu. Yang keduanya, di sini jelaskan nama-nama Al-Quran lengkap dengan pengertian dan ayat Al-Qurannya. Disebutkan ya, tadi kan udah, kemudian Al-Qurannya juga udah, kemudian kalian untuk menjelaskannya, biar lebih lengkap gitu ya. Di sini Ibu nggak bakalan bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.